Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala adan fil ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un khairul khata'un tawabuna. Sidang jemaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak untuk diri khatib sendiri dan jemaah Jumat sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa takwa, rasa takut kita hanya kepada Allah, dengan tentunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib tadi malam melihat berita begitu banyak orang yang meninggal, termasuk di kampung halaman kita di kota Tanjung Pinang. Beberapa hari lalu pejabat Pemko meninggal. Bahkan di sekitaran lingkungan kita ada yang meninggal, dan juga termasuk keluarga kita. Maka teringatlah khatib dengan sebuah pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Kata Imam Al-Ghazali, ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau, suatu saat Imam Al-Ghazali berkumpul dengan anak-anak murid beliau. Lalu bertanyalah kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, tahukah engkau apa yang paling dekat dari kita di dunia ini? Kata murid-murid, kalau yang paling dekat guru, keluarga, bapak, ibu. Yang paling dekat, ya handai tolan saudara. Betul. Tapi yang aku maksud bukan itu, kata Imam Al-Ghazali. Yang aku maksud adalah yang paling dekat dari kita di dunia ini adalah kematian. Oleh karena itu, khatib memberi judul khutbah kali ini, wasiat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kematian yang paling dekat? Karena seseorang, siapapun kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Mau besok, mau lusa, mau lama lagi, tidak ada satu pun di antara manusia yang tahu, Pak. Soal kematian, soal jodoh, soal rezeki, itu rahasia Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya, karena kematian yang paling dekat dan kapan waktunya kita pun tidak tahu, dan dimanapun kita tidak tahu, Pak. Kalaulah kematian itu datang, satu detik pun tidak bisa kita mohon kepada Allah, tangguhkan dululah kematian saya ya Allah. Saya belum punya minantu, saya belum punya keluarga, saya belum punya harta yang banyak, belum sempat haji, belum sempat umrah, belum sempat berjemaah ke masjid ya Allah. Tangguhkan ya Allah, walaupun sedetik. Tidak bisa, Pak.
Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian yang paling dekat, persiapannya pun sangatlah lama. Mulai dari kita hidup di dunia ini, wa nafaqtu min ruhihi, kami tiupkan ruh kepada Adam, maka Adam menjadi mulia, menjadi manusia. Wa yukhriju min butuni ummahatikum, lalu kami keluarkan engkau dari perut ibumu 9 bulan 10 hari lama dalam kandungan ibu dan kita tercinta. Lahir tak ada yang dibawa, menangis. Imam Abdu punya filosofi yang mendalam tentang tangisan bayi karena teringat janji di alam rahim. Alastu mi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Betul ya Allah, engkau Tuhanku. Kita berjanji bahawa Rabb kita adalah Allah. Kita berjanji menjadi orang yang beriman, bertakwa, berjanji menjadi orang yang jujur. Makanya setiap lahir yang lahir menangis karena teringat janji. Menurut Imam Abdu, mulai kita lahir sampai berpisahnya ruh dengan jasad kita, begitu lamanya persiapan kematian. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan persiapan untuk bermenantu kita 4 bulan, bahkan 6 bulan lamanya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Mulai dari undangan keluarga, mulai dari panitia. Kalau rumah bocor kita tambal, kalau rumah belum cantik kita cat. Begitu lama persiapan untuk bermenantu, Pak, berbulan-bulan. Menyiapkan persiapan yang untuk hanya acara 1-2 hari saja, tapi persiapan begitu lama. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin mati di dalam keadaan husnul khotimah, mati yang baik. Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Oleh karena itu, orang yang mati baik itu akan meninggalkan nama dia. Solat berjamaah, enggak ada sebapak tu ke masjid, rasa kehilangan kita. Biasanya sempat ramai-ramai di sini berkumpul, sempat solat sunat, terus berjamaah, merasa kehilangan. Oleh karena itu, kalaulah kita perturutkan kehidupan dunia ini, tidak akan dah habis-habisnya. Bagi kita yang sudah berumur 50 tahun, takkan lama lagi. Nabi saja umurnya 63 tahun diberi Allah. Jadi yang sudah berumur 50 tahun masih jauh dengan masjid, siap-siaplah. Jatah hidup 13 tahun lagi. Yang sudah berumur 60 tahun tak sempat juga sujud, masih memperturutkan dunia. Hanya 3 tahun tinggal jatah hidup lagi. Oleh karena itu, kematian, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, yang paling dekat, maka persiapkanlah dirimu. Imam Al-Ghazali mengatakan, dunia itu ibarat lautan lepas. Kalau kita bawa kapal, tentulah harus punya arah, punya kompas. Nak arah ke mana kapal biduk yang kita bawa ini? Oleh karena itu, tentu arah kita yaitu arah ke alam akhirat dengan mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya. Ya, solat berjamaah selagi umur panjang badan sehat, fadilahnya amat sangat luar biasa. Man solat isya jamaah, barang siapa yang solat isya berjamaah, ka'annama, maka sama dengan solat sunat separuh malam. Solat isya berjamaah sangatlah luar biasa fadilahnya. Sama separuh malam kita solat sunat. Kalau subuh, Ustaz, man solat subuhi jamaah, barang siapa yang solat subuh berjamaah, ka'annama, sama dengan solat sunat semalam suntuk. Jam 12 sampai jam setengah 4 kita solat sunat malam tanpa henti-hentinya, sama dengan itu fadilahnya. Hadis sahih, hadis kuat. Oleh karena itu, masjid kita indah, amat cantik, sangat luar biasa. Ditambah teras halamannya dan juga kegiatan remaja masjid kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita
PPKM, perbanyak pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mempersiapkan kematian yang kapan kita tidak tahu datangnya. Di samping kita ke masjid, kita isi dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Kita isi dengan apa? Banyak infak sedekah. Yauma la yanfa'ulun wala banun illa man atal biqalbin salim. Di hari kiamat, di harta tak ada guna lagi. Harta yang kita cari siang sore malam akan tinggal. Rumah yang bertingkat akan tinggal. Mobil yang berkilat, uang yang berlipat akan tinggal semua. Lalu yang kau bawa mana? Ketika kita hadir ke masjid, kita cari kotak infak, kita masukkan duit merah, biru, 50.000, 100.000. Itulah yang akan terus mengalir pahalanya. Rumah tinggal, mobil tinggal, tanah tinggal. Yang kita bawa, itulah yang kita masukkan kotak infak. Oleh karena itu, perbanyaklah sedekah. Sedekah, infak, fadilahnya apa lagi? Akan menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti api yang besar, lalu datang air menyiram api yang besar, maka api akan menjadi padam, mati, dia tidak hidup lagi. Dengan banyak sedekah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, lahir tidak ada yang dibawa. Sekarang punya harta, jabatan, keluarga, punya tanah, perusahaan, punya usaha. Jangan lupa kita, dahsyatnya sedekah. Semakin bersedekah, semakin kaya kita. Yakinlah itu. Al-Baqarah menjelaskan, 1 bersedekah menjadi 7, masing-masing 7, 100 menjadi 700 kali lipat. Bersedekah tidak harus menunggu kaya, tetapi dalam kesempatan yang sempit, dalam keadaan yang lapang apalagi, jangan lupa berinfak sedekah walaupun 1.000 rupiah. Itu akan lebih baik. Amal yang paling baik adalah amal secara kontinu, amal seterus menerus walaupun sedikit. Oleh karena itu, walaupun 1.000 kita kasih, tapi rutin tiap hari, 2.000 tiap hari, insya Allah keberkahan dalam hidup kita Allah curahkan buat kita semua. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kematian yang paling dekat, persiapannya amat sangat lama. Oleh karena itu, kehidupan yang singkat ini, mari kita sama-sama untuk berbuat yang terbaik dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Semoga kita husnul khatimah dan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Amin. Amin ya rabbul alamin. Fa'tabiru ya lil abasar la'allakum turhamun.